Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Ini khas dari kami, Mas. Siap, siap. Jadi tergantung nanti teman-teman Ya. melihatnya ini jam berapa. Jadi gitu. Kali ini Brojo berada di tempatnya Melon GG, Mas Ya. Melon GG. Selamat datang. Selamat di datang. rumah channel Melon GG. Siap, salaman dulu dong, Mas. Selamat datang. Ya, tentunya tidak gimana ya saya bilangnya, udah kayak bosen harus ngomong apa lagi nih sama Pak Pardan ini ya. Ini ada Pak Pardan, di sini juga ada Mas Melon GG. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana ini cuaca lagi seperti ini? Enggak apa ya? Pagi terang, Ya, siang mendung, benar. sore sampai malam hujan. Ini kondisi permelonan ini seperti apa, Mas? Enak Mas, satu kata. Sebenarnya gini. Sepinter-pinternya orang tanam, pas Oke. bulan ini jadi goblok, Mas. Jadi tanaman yang harus karakternya net enggak jadi net. Enggak tetep jadi net. Jadi goblok, Mas. Benar. baru kayak ini bukan saya saja tapi Oke. teman-teman semuanya juga sama ya. Iya. Itu sampai di dalam greenhouse. Yap. Itu tanaman sekitar 1000 lebih atau 1000. itu tanamannya kerendam 3 hari, umur sudah masuk 48 hari setelah tanam. Waduh. Itu berarti Tinggal menunggu Panen. beberapa hari lagi panen itu ya. paling tidak net sudah jadi, Oke. tinggal sedikit lagi panen. Tinggal Hmm. cari manisnya. Panen duluan cabut usia segitu. Waduh. 3 hari. Padahal dia itu sudah tanamnya sudah bagus. Tapi ya itu alam. Jadi kita Alam, ya goblok aja. Apa kata alam berarti ya. Benar. Tapi ya seharusnya sih bagaimana nantinya ke depan ini kan buat pembelajaran ya. Nantinya itu kan Benar. gimana caranya jangan sampai terjadi seperti ini lagi. Benar. Jadi Ini kan masih ya istilahnya kalau dalam usaha itu ada kan namanya itu trial and error. benar sekali. Dan untuk di tahun ini ya, musim itu sangat-sangat ekstrim sekali. Ya, betul. Betul. Padahal kemarin itu ya sudah diantisipasi. Ya. Gimana caranya air nggak masuk? Sudah. Ternyata hujan 3 hari itu dengan intensitas sangat tinggi. Dan contoh di greenhouse saya juga langsung darinya awalnya itu ya organik, Ya. udah kresek nyerang ini. Ya. Nyerang terus. Ya wes terpaksa walaupun dimasukin kimia enggak Nggak bisa mempan, ya. iya, tetap. Ya, jadi ini bertepat di Mas Melon GG ini di belakang juga ada teknik apa? Soil ya. Ya, soil. Jadi ini juga mengalami Kendala. kendala trotol Atau jamur kresek. Ya. jamur kresek. Jadi ya harus dinikmati aja lah. Jangan Benar. dibuat pusing. Benar. Jadi nanti ke depan ya saya doakan semakin bagus hasilnya, Amin. semakin Amin. gede-gede dan Amin, manisnya juga amin, pastinya ketemu juga. Nah, di sebelah saya ini juga kayaknya udah nahan. Mau ngomong apa juga bingung kayaknya. Gimana Pak Pardan kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Ya. Sehat ya? Alhamdulillah. Ini kan cuaca juga lagi ya pagi terang, sore tiba-tiba hujan, terkadang itu juga 2 hari hujan, sehari panas. Ini Panasnya luar biasa. gimana ini tanggapan Pak Pardan ini untuk cuaca seperti ini nih, para petani-petani ini harus bagaimana? Sebuah tantangan ya tentunya. Oh, Iya. Apalagi situasi yang benar-benar ekstrim seperti ini sebuah tantangan. Tapi kami tetap harus semangat. Ya harus dong. Harus semangat. Betul. Begitu juga tadi dari Mas Melon GG tadi juga sudah memberi support Ya. sesama teman di Blitar ya. Karena apa ya? Kuncinya ya support, saling Betul. menguatkan antara
teman satu dengan teman yang lain. Tapi setidaknya ini sebuah pembelajaran juga, itu bahwasanya iklim sudah mulai berubah. Iya. Iya, ya kalau biasanya bulan-bulan segini masih intensitas rendah. rendah ya, apa Iya. itu hujan masih intensitas rendah. Ini Benar. sekarang kan guyur terus hampir tiap hari. Habis hujan 3 hari, Iya. langsung dikasih panas berlebih. Waduh, apalagi itu pas waktunya buah bahasanya. Iya. Itu stresnya sangat tinggi bahasanya. Kalau masih usia-usia ya vegetatif, masih masih kan? prageneratif atau Iya. sampai sebelum ada buah masih aman lah. Masih aman ya Iya. seharusnya. Iya. Ya, mau gimana lagi? Memang ini sudah hukum alam. Iya, tapi setidaknya nggak boleh seperti ini. Ya, seharusnya. Ya, jadi kita ini sebagai pelaku petani, apa ya, petani modern ya, kalau Iya, benar. petani modern ini seharusnya sekali lagi musim tidak jadi penghalang untuk kita panen buah yang lebih bagus dan berkualitas. Seharusnya kita harus mengendalikan ya. iklim, Ya. bukan iklim yang mengendalikan kita. Kalau yang di video kita yang kemarin begitu, bahwasanya tanggung jawab bersama, bahwasanya kita ini pelaku. Kalau saya kan di hidroponik ya. untuk Mas melon Lebih ke gigi soil. di sistem soil. Nah, ini kan sekali lagi orang yang berusaha sendiri mau kerja nyari modal sendiri, Pemasaran juga sendiri, nanam sendiri, apa yang ditanam kita sendiri, dijual kita sendiri. Sebenarnya kita itu di negara Pancasila apa di negara liberal sih? Ya. Kenapa? Bentar. Ya. Saya coba tanya langsung ya ke Mas Melon Gigi. Apakah betul Sobat Tani yang disampaikan oleh Pak Pardan ini betul nggak, Mas Melon Gigi? Jadi coba sih saya juga mau tahu ceritanya ya, bagaimana awal. Kalau menurut aku gini ya, di Indonesia itu emang merdeka. Ya. Cuma merdekanya bagaimana, terus posisinya siapa? Kan. Kadang-kadang gini, kita bukan maksudnya menyerang apa pemerintahan apa enggak ya. Enggak apa-apa, bebas. Jadi gini, dari yang paling bawah ya Mas. Oke. Ya Mas ya. RT dari RT. Ya. Kebanyakan RT itu ditunjuk bukan kapasitas dia. Ya kan, dia ditunjuk. Ya. Karena dia mungkin ada cuma waktu lebih. Terus ada yang lebih yang lain. Ya kan. Jadi bukan kapasitas dia tapi dikasih kedudukan atau kepercayaan. Naik lagi ke atas-atasnya. Kebanyakan itu ya emang bukan kapasitas dia tapi dipaksakan. Itu. Jadi kalau pertanian ini berarti bukan kapasitasnya ya. Menteri Pertanian dari politisi langsung berarti. Ya, memang ya sanggak. Ini Pak Pardan yang bilangnya sanggak. Ya, memang gimana ya, memang sudah mungkin ya bisa dikatakan sudah rahasia umum. Iya. Nah, hal-hal seperti itu ya sudah ya biasa lah makanan ya sehari-hari gini, ya. Kadang ketawa. Saya lihat kemarin itu pas di jalan sama istri sama anak naik motornya ada logo bertuliskan dorong petani. Itu yang didorong petaninya berarti, bukan ini ya produksinya sampai hasilnya juga nggak kayak ini berarti. Didorong petaninya bener ini, pupuk dinaikin ya toh. Pasar nggak disiapin, itu bener petaninya yang didorong. Kedrungup bahasa Jawanya. Jadi kalau untuk fakta di lapangan kan berarti ya hampir sama seperti saya kemarin ya keliling-keliling kan. Ya. Teman-teman petani bukan hanya di melon, tapi kan saya sendiri kan khususnya kan kopi. Benar. Sama, contohnya seperti di Ponorogo. Di Ponorogo itu saya dapat info, saya mau cari green bean Arabica di sana itu sangat susah. Padahal
Di sana itu juga ya banyak green bean-nya, tapi gagal panen. Nah, Dikarenakan apa? Ya balik lagi, petani-petani ini tidak ada informasi terkait tentang Dari pasarnya. pasar, termasuk setelah itu dari cara dia merawat itu seperti apa mulai Tidak juga. ada bibit lah. edukasi yang Iya. disampaikan. Dari pemerintah. Makanya Seperti itu. itulah maksud. Jadi beberapa kali kan saya bilang bahwasanya ini harus ada etikat baik dari pemimpin. Jadi ini sebenarnya tanggung jawab dari pemerintah. Kita ini kan pelaku petani yang sangat-sangat mandiri. Ya. Seharusnya situasi sulit seperti ini, musim pancaroba yang luar biasa seperti ini, kemungkinan kita banyak masalah di Internal. melon kita. Nah, sebenarnya ini sebuah tanggung jawab pemerintah dong. Bibit yang unggul harus disiapkan. Cara menanam itu kan gitu. Itu dari kemarin saya bilang gitu. Jadi bibitnya ya situasi seperti ini seharusnya Indonesia itu universitasnya banyak dan setiap universitas negeri ada jurusan pertanian, ada IPB. Benar. Tapi ya kita setiap tahun selalu disuguhi hal-hal seperti ini. Padahal sama ya Pak ya, mengulang ya. Mengulang, Mengulang iya, lagi, mengulang Ya karena lagi. kan di Indonesia cuma 2 musim ya kan, Iya. kemarau dan hujan. Iya. Ya, Kalau di sini kurang apanya sebenarnya? Tanah tersebut luar biasa subur, sudah terkenal seluruh dunia. Nah kalau di Israel yang gurun, gurun, padang pasir, ya betul. di sana itu nggak ada tanah, adanya pasir dan batu. Sedikit mungkin ada tanah pertanian sekian, ya nggak ada 10%. Tapi sangat maju. Hasilnya berkualitas, sangat banyak. Sedangkan kita negara yang sudah terkenal negara agraris, nenek moyang kita itu petani, bercocok tanam. Tapi sampai detik ini ya seperti ini terus. Kalau kita bicara kita mandiri dalam hal ketahanan pangan sangat jauh. Ethiopia yang kemarin kelaparan sekarang surplus. Indonesia sekali lagi hampir semuanya itu minus semua. Bahkan Berarti, sekali ini bawang putih. berarti pemerintah juga nggak salah kalau ngasih slogan pertanian mandiri ya. Ya kan? Pertanian liberal kalau ini Pak. Loh, yang negara liberal seperti Amerika itu jangan salah. Di Eropa perkara pertanian tanggung jawab pemerintah, luar biasa komitmen pemerintah terhadap petani. Karena apa? Amerika saja itu mulai bibit, pupuk, cara tanam, cara panen, setelah panen penyimpanan sampai penjualan diatur. Benar. Negara liberal tapi masih diatur urusan pangan. Di Indonesia ini yang negara Pancasila tapi disuruh liberal, disuruh bebas mau nanam apa, hamamu kena apa, kena hama atau tidak, ya masa bodoh kalau pemerintah. Nah, inilah kita harapkan ke depan ada pemimpin, muncul pemimpin yang punya komitmen. Selain itu juga terhadap kompeten di bidangnya. Nah, yang kompeten. Jadi jangan sampai lah ada urusan perut kan kita ini. Pas kita ini kan urusan perut aja. Kalau perut kita sudah terpenuhi, sudah tercukupi, sudah kok. Kasihan coba petani kita itu telanjang dada, tiap hari itu nyangkul di sawah. Belum lagi kalau apalagi yang kalau kayak ngadepin hama seperti sekarang. Kayak jenengan, saya sudah terbantukan dengan greenhouse.
Ya. mereka Yang Yang- open yang masih open kemarin kehujanan sampai Iya. kerendam kayak gitu. banyak sempat viral juga di sosmed. Iya. Petani Nangis melon itu itu ya. yang nangis kebanjiran. Sudah mau Iya. panen kebanjiran. Nah, ini kan juga ya kalau pemerintah ada hati nurani. itu masih ya. disalahkan lagi, salah sendiri nanam melon di depan ada Hujan-hujan. hujan-hujan. Nah, itu masih disalahin lagi. Ya. Nah, kalau apa itu pemerintah yang peduli di negara-negara maju seperti itu enggak lah. Kalau memangnya ada yang rugi pasti diganti. Ya, kalau menurut saya sih obrolan kita dari kemarin-kemarin itu Semakin bukan- seru ya. Semakin keras apa semakin seru semakin seru dan keras. Tapi saya untuk juga kebaikan. Ya. iya, jadi bukan memilih atau menentukan benar dan salahnya. Buat apa juga. Jadi yang ke depan next. Jadi kan seperti teman-teman yang ada di lapangan, baik terbuka maupun tertutup, ini kan juga harus ada sharing session ya, yang dimana Nah. kalau memang dibutuhkan sebulan sekali mungkin bisa difasilitasi lah setidaknya kan. Jadi ya kalau kayak Mas Melon Gigi nih coba ya kalau tadi ya cerita-cerita nah, Mas dapat bibit ini gimana caranya ini gimana lah ini Malah dikirimin Iya. dari Thailand. ya ini kan cari informasi sendiri ya kan. Iya. Bukan nggak cinta produk dalam negeri ya. Betul. Karena kualitas yang dari Thailand itu emang lebih bagus, tidak maksudnya gimana ya? Kalau emang ada plus minusnya, ya kan. Cuma kalau yang di produk Thailand itu musimnya lebih cepat panen. Iya, umur. Kalau untuk di lokalan itu agak panjang. Iya. Umurnya agak panjang. Oke. Terus ya kita kan namanya mandiri, kita kan cari Kualitasnya untuk kemanisan juga manis. ya. Sana. Terus kita kan juga cari peluang sendiri, market mana yang suka dengan melon premium. Ya. Secara tidak langsung kita juga harus nyari benih yang premium. Iya, iya. Berarti kalau di lokal itu ya kalau menurut saya sih banyak sih kayak ilmuwan-ilmuwan yang Banyak. bikin seperti ini kan seharusnya bisa dong. Bisa, Mas. Tapi kan di sini kan tidak ilmunya dia nggak dihargai, makanya dia keluar negeri. Oh. Miris. Bukan rahasia umum. Iya betul. Bukan saya lah yang ngomong. Mas Melon gila. Gini ya. Betul ya, memang. Kita itu di Indonesia itu cuma ikut kompetisi, Ya, bukan cari solusi loh. ya. Kita ikut kompetisi. Padahal kompetisinya setiap tanam sampai panen itu apa? Ya wes kita masukin fungisida, insek apa. Ya cuma itu tok. Ya. Itu cuma pengendalian. Iya. Nah, Betul. di Indonesia tidak mengeluarkan untuk mengobati, Iya. tapi untuk pengendalian. Iya. Gitu. Nah, kalaupun namanya jenengan mau katanya di IPB ya. Iya. Di IPB itu ada fasilitas apa kan saya juga nggak pernah masuk, ya Iya. kan? Paling tidak ada labnya, Iya, ya benar. kan? Ada labnya. Keluhan petani, kresek, jamur, kutu kebul. Yuk kita buat obat Obat. yang bisa, mujarab yang mujarab lah. Lah di situ kembali lagi ke bisnis mungkin. Ya kan? Kalau saya matikan ini fungisida dan insek saya Ya. yang ini nggak laku. Padahal saya sudah sudah syarat ke pemerintah, pajak, bepom semuanya sudah Iya. masuk. Nah datang satu ini Yang kalah. lebih- Berarti larinya ke bisnis. Indonesia suka bisnis. Sama, kita sebenarnya suka bisnis, Iya, tapi ya. buntu. Kerannya stop. Lah ini masnya ya. Ini Iya. juga mereknya luar negeri. Kenapa Iya, kok iya, nggak made in Indonesia? Ya kan? Ini Seharusnya bisa ya. harusnya bisa kayak gini. Hal yang kecil seperti ini. Iya. Semua lah. Makanya Ini kita mulai ini bibit. lah. namanya test bricks, teman-teman. Yang ini di mana itu Yang alat tadi untuk mengukur tingkat sudah- kemanisan. Nih, Ya, hasil ini karya hasil Mas Melon Gigi. karya Mas Melon GG. 14 break. 14 ketemu 14 bricks ya. Nah, Mas Melon GG selama ini kendalanya kalau ngomong apa ya? Kalau ngomong kendala itu kan seru ya. Seru. Daripada kebahagiaan itu Wah, ngomong bener Mas. Dari yang awalnya bisa dampingin itu kayaknya kok malah minder. Jadi goblok. mending ngomong kendalanya aja.
Nah, selama ini kan keterbatasan informasi pasti kan ada. Benar. Oh, ini ada jenis baru ini. Lah, ini raciannya itu seperti apa, itu jenengan dari mana, Mas? Untuk racikan apa ini? Iya, ya racikan nutrisi, setelah itu apa namanya, cara merawatnya, apakah sama dengan melon-melon yang lain, kan perlu informasi, mulai dari nol, mulai dari semai sampai panen. Itu jenengan kalau cari informasi itu sharing ke teman-teman atau cari di internet, karena kalau kalau ngelihat tulisan di sini teman-teman, itu bahasanya itu Bahasa Sanskerta. Nggak bisa dibaca. ini bahasanya itu bahasa sana, bahasa Thailand. Kalau saya ngeliat sih bahasa aksara Jawa kayaknya ini. Nah, ini Ya. jenengan ini mengartikan apakah bisa bahasa Thailand? Kalau bisa saya tak belajar gitu. Gini. Benar, kalau sekarang kan dunia sudah Ya. genggaman Oke. atau ya HP semua pasti pegang. Betul. Iya kan. Betul. Di situ saya apa ya? Hobi saya katalah nanam. Ya. Saya buatin lah video. Oke. Iya kan. Di situ video. Oke lah, saya buat galeri lah di situ kalau emang bermanfaat ke orang lain. Orang lain. Ya, alhamdulillah gitu. Yang penting saya niatnya awal itu buat video sharing aja. Video sharing. Lah berjalannya waktu hampir 2 tahun kayaknya. 2 tahun ya. Ya, hampir 2 tahun di situ. Ternyata saya kayak membangun komunitas lah gitu loh. Nah, di situ Membangun atau terbentuk? mungkin juga itu. Salah satunya saya sampai sini. Nah, gini. Jadi kan saya nggak kepikiran sampai ke situ. Terus ternyata dunia dalam genggaman kayak gini gitu. Nah, contoh kayak jenengan Mas Jo, Pak Pardan kesini karena Ya ini. dunia gitu, dunia niki. Pengen cari informasi, Benar. ilmu. Nah, terus kenapa saya kayak dapat benih-benih gratis kayak dari Thailand? Iya. Ya, di sini juga ada namanya Pak Indra. Terima kasih Pak Indra kalau juga menonton Santani Channel. Terima kasih Pak. Dia mengirimkan email. Oke. Nah, dia PT Bilgos di Jakarta. Itu plastik UV dari Australia. Iya. Untuk lebih jelasnya ya nanti masuk saja ke websitenya PT Bilgos. Itu di situ terus dia email. Ya, kita ngobrol dulu terus habis itu meninggalkan nomor WA, dilanjutkan ke WA. Dilanjutkan WA, Pak Indra menawarkan, Mas saya punya benih ini, sampean mau coba? Ya mau, saya petani ya, ya kan? Benih gratis ya, yang penting F1 bukan gitu kan. Masih F2 atau masih sampel yang belum jelas itu. Kalau saya emang anti maksudnya ya kalau untuk yang trial, soalnya saya bangun greenhouse itu bukan buat trial, betul. Buat produksi menghasilkan, gitu. Jadi kalau F1 saya mau, tapi kalau masih coba-coba nggak ada yang jelas saya nggak mau. Kalau mau trial sendiri ya wes saya produksi buahnya jadi benih saya sendiri, itu tak tanam sendiri nggak apa-apa. Itu. Tapi kalau dari luar benih terus Mas coba ini benih celetetan itu nggak mau, saya juga punya kalau ceretetan sendiri kan gitu loh. Jadi ya bukannya sombong atau gimana enggak, karena ya greenhouse saya itu saya kan bangun modal ya kalau untuk uji coba di situ ada baliknya enggak gitu loh. Betul. Soalnya kalau katakanlah hobi nih tanam ini itu kan berarti dia bisa ngasih itu. Kalau orang-orang kan kebanyakan sampel jadi sampel gratis terus benihnya bingung mau jual. Ya melihat pasar juga ya nantinya berarti bahasanya ketika ada sampel baru dan sebagainya ini bahasanya kita juga harus melihat pasar. Benar, membuka pasar baru loh. Iya, betul sekali. Jadi seru sih. Jadi saya juga pengen nantinya ketika panen itu tahu nanti hasilnya seperti apa, Mas. Ya. Jadi ternyata bahwasanya ya sama Pak Pardan. Iya, kita sama. Ini kita disuruh itu sendiri semua. Jadi saya sampai di Blitar minggu kemarin kita juga sudah di sini ya. Bahkan mampir di rumahnya di greenhouse-nya Pak Aziz. Intinya sama. Jadi kita itu berusaha sendiri. Benar. Nyari bibit ini saya harus ngubungin Mas Balung Gigi. Kita
bibit yang bagus, yang umurnya pendek apa. Nah, kita itu usaha sendiri, Usaha sendiri ya. nanam sendiri, duit sendiri, nyari pasar sendiri. Tapi kebanyakan ya gini, maaf saya Iya. potong. Kebanyakan petani-petani yang baru Mas. Hmm. Itu pertanyaannya sama yang pernah saya alami dulu Mas. Oke, gimana nih Mas? Saya kenapa kok tertarik melon ya? Padahal saya sudah siapin dulu rencananya ini mau tak buat kolam ikan. Buat apa namanya mesin peletnya. Sudah jadi. Tinggal Running aja iya. ya. Ada temen ini konvensional panen melon. Ke satu enak. Panen yang kedua panen lagi. Bertanya. Iya, ya gitu. Gimana kok sampai panen terus hasilnya gimana? Bagus. Modal sekian dapatnya lebih banyak. Oh iya dah. Mau ngajarin. Diajarin setengah-setengah. 2 kali gagal. Masih semi greenhouse ya, semi terbuka. 2 kali gagal karena belum ada ilmu. Wes lah, berhenti, saya nggak mau melon. Gagal. Nah, ada temen yang ada di channel saya itu yang gondrong namanya Andi juga punya temen. Dia sudah kerja di di pabrik khusus melon sudah lama. Dia kan dulunya divisi. Nah, di situ diajaklah ke rumah dia. Cewek lagi dibilangin, Mas buat greenhouse tanam sakata, pertama kali sakata. Ayo tanam sakata, greenhouse mahal ya. Terus sakata, siapa yang beli? Pertanyaannya itu. Iya, pertanyaan yang poin paling poinnya sebelum running itu siapa yang mau beli, siapa apalagi di greenhouse kan ya. Gitu. Sudah mahal, terus siapa yang beli? Mbak, sampean bisa nggak bantu jualin? Mas, kalau untuk jual sampean jual sendiri pusing saya. Gitu. Kalau untuk tanam saya ajarin. Oke. Jual ya? Sendiri. Bingung mau kemana berarti? Pertanyaan ini. Terus selain itu kayak challenge lah, gitu. Ya. Awal mula buat yang kecil itu di video awal saya itu. Ya. BRI. Karena pengennya itu sampai ke BRI walaupun kecil itu. Namanya awal-awal. Terus berkembang di situ lah mulai saya aktif di media sosial. Ya, di media sosial berjalan waktu. Oh, ternyata bagus juga ini, maksudnya banyak pasarnya ternyata. Iya. Banyak pasar yang meminta dengan melon premium. Terus. Ya. Terus berjalannya waktu itu mulai ada yang tanya. Loh, pertanyaannya sama ya saya tanyakan ini. Mas, bisa dampingi saya? Bisa. Tapi nanti minta tolong jualin. Nah, ini sama ini. Kasusnya sama ternyata. Jadi ya kembali lagi ke pemerintah itu tidak menyiapkan pasar. Diajari untuk mandiri, petaninya didorong jatuh. Sebetulnya ya kalau memang sudah ada kalau semisal ada penyuluhan mulai dari awal itu, terus setelah itu dikasih ke tempat ini tempat itu untuk menjual, itu sebenarnya banyak loh yang pengen membuat banyak sekali seperti karena ini, takut pasar. Iya, betul. Kalau nanam kan tempat kita dijatuhin benih aja tumbuh. Iya, betul sekali. Lah kalau di Jepang, di Korea beda loh. Susah. Kalau di Jepang itu malah kemarin tuh saya ngeliat di internet itu bahasanya padi mulai dari nolnya itu di plaza, di supermarket kayak gitu. Jadi yang lihat prosesnya itu luar biasa lah. Ini kan kalau di Indonesia itu kayak lagunya Gus Plus ya Pak Perdan. Ini kan eranya Pak Perdan. Gus Plus itu gimana? Kalau itu kan ada kolam susu. Nah, itu kan kayu cukup ditancapkan jadi tanaman. Jadi tanaman gitu loh. Kalau di Indonesia, apalagi di daerahnya Mas Melon GG ini, kalau ngelihat saya, waduh, tanahnya kok luar biasa gitu loh. Nah, kita berharap itu dengan adanya channel Melon GG, channel kita, channel Santani itu tumbuh semangat
bagi para sobat tani, tetap menanam, Iya. menanam dan menanam apapun yang ditanam. Betul, Karena betul. apa, sekali lagi Indonesia ini mau nanam apa aja masih kurang. Iya. Nah, tinggal kita jangan pernah berhenti untuk bersuara. Iya. Jangan pernah berhenti untuk bersuara agar pemerintah itu peduli dan greget, punya etiket baik untuk membantu sobat-sobat kita. Sobat-sobat kita itu kemampuan menanam ada, Iya. keinginan luar biasa. Luar biasa, betul sekali. Bahkan sudah ada yang punya lahan, tapi mungkin kepentok pendanaan. Iya. Seperti yang disampaikan Mas Gigi tadi, bahwasanya sampai lari ke BRI. Sama, saya ini lebih berat lagi. Saya tinggal di perumahan, sejengkal tanah apa itu kosong ini nggak punya. Iya. Kalau mau menanam ya harus sewa lahan, harus bikin greenhouse dulu. Iya. Nah, itu setidaknya pemerintah itu sedikit sedikit peduli lah, peduli dengan kita dengan ini kondisi ya, kita petani ini. yang lain juga. Iya, kita ini perlu. Kalau sudah di petani seperti kita ini perlu bibit yang unggul, tahan cuaca seperti sekarang. Harusnya mulai bibit ini tanggung jawab pemerintah. Ya. Bibit ini saya sampai lari ke sini, jauh-jauh dari Mojokerto ke Blitar. Cuman untuk gimana caranya mendapatkan bibit yang unggul, ya. Bibit yang tahan musim dan tahan hama. Nah, kedua, cara tanam yang baik dan benar. Kebetulan di channel Melon GG sudah lengkap luar biasa, mulai persiapan sampai semai sampai panen sudah lengkap. Ini sebuah sebuah karya dari Mas Melon GG untuk sobat tani semua. Nah, ini sudah seperti ini dan pemerintah masih tetap diam dan diam. Nah, itu tetap kita. Kalau di channel saya sekali lagi sudah terlalu banyak edukasi, tutorial, tanam menanam, apapun tanaman sudah banyak luar biasa. Channelnya ribuan. Nah, kalau di channel Santani khususnya, saya akan mencoba menyuarakan suara-suara petani, berarti ya Pak. Suara tani. Dan saya juga akan teman-teman nanti kalau kok Melon GG jadi hidroponik nggak tahu ya nanti. Karena saya juga penasaran. Penasaran dan gimana ya, bertambahnya menambah ilmu, terus bertambahnya usia. Enggak. Iyalah. Bertambahnya usia nanti kan juga tenaganya dieman. Ya memang kalau ini kan mencari ilmu itu kan harus sejauh-jauhnya dimanapun itu kan, karena kalau istilah sampai ke negeri Cina ya. Iya, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, kalau kita nyari ke Cina sana nggak bisa pulang nih, nggak boleh balik. Itu kan bahasa dulu. Kalau sekarang kan sudah lewat. Kalau media sosial lebih cepat. Kalau sekarang karena kita ini di dunia pertanian mencari ilmunya nggak bisa dipungkiri ke Israel loh kita. Iya. Karena di sana udahlah nggak bisa diomongin lagi. Super bagus. Kita nggak propaganda loh, ini sekali lagi kita nggak propaganda, tidak ada unsur politik dan agama. Yang pasti kita condong ke Israel karena kita ngambil sisi baik pertahanannya. Ya, karena teknologi di sana juga keren, terus terorganisir. Betul sekali. Cara mereka mulai dari nol, setelah itu perawatan, terus setelah itu pasca panen juga dia juga sudah punya semua. Tadi ya lebih itu karena pemerintahnya. Cepat. Pemerintahnya sudah menyiapkan
mulai apa itu benih, mulai lahan benih, pupuk, obat hama, sampai Semuanya ke disiapkan. pemasaran. Iya. Nah, di sana kita nih suruh ya ini Apa suruh terlalu luas Indonesia ya? terlalu luas apa terlalu liberal apa terlalu dibiarin Iya, kita nggak tahu dah kita Yang penting sudah orat-orat selesai. Ya, struktur deh. pada dasarnya dan pada intinya Ya, saya- di video kali ini kita itu sama ya Mas Melon GG, bahwasanya kita ini disuruh cari informasi sendiri, mulai dari bibit, terus perawatan, pencegahan A sampai Z-nya, setelah itu pasca panennya juga seperti apa, itu berarti kan kita disuruh cari gali informasi sendiri. Nah, untuk teman-teman atau sobat tani di luar sana itu, kalian ini harus semangat, bener nggak sih? Karena Ya, Benar-benar. harus tanah di Indonesia tuh benar-benar subur. Jadi kalau misal ada suatu daerah yang tanahnya juga kurang subur, masih ada teknik cara yang lain Benar. kan. Jadi teknologi. betul sekali, teknologi juga sekarang ini lagi berinovasi terus dalam pertanian. Jadi ini nih peluang dan potensi yang luar biasa. Jadi ya setelah melihat video ini, kami juga berharap itu nantinya punya lahan atau punya apa ya, kalau Solusi, bisa ya. dibilang itu solusi mungkin ya, Iya, iya. yang lainnya. Jadi ya balik lagi, harus semangat, tetap semangat. Tidak Betul. ada, ketika ada kendala pun pasti sekarang gampang sekali mendapatkan informasi. Iya. Tapi ya balik lagi, cari-cari sendiri. Jadi kalau teman-teman dari Santani yang menonton ini, saya saranin yang pegang HP ya wes sampai terjun di pertanian apa, di situ masuk saja ke komunitas-komunitas apa, di situ nanti ada kok pasti ada komunitas yang katalah cabe. Cabe kalau di sini Blitar nanti ada di situ, ada di Facebook Iya. atau di ya kebanyakan di Facebook. Ya, Ya, jadi kebanyakan. kalau saya juga melihat di awal-awal itu ya memang dari Facebook. Jadi Facebook ini ya, luar biasa. Ya luar biasa, sangat membantu. Jadi kita awalnya nggak kenal jadi kenal di situ, jadi mau bercocok tanam apa itu peluang ini, ya. peluang ini gitu loh. Sosmed sekarang luar biasa. Iya gitu. Ya cukup ya. Terima kasih dulu seharusnya. Oh Semuanya luar iyalah, biasa. terima kasih banyak Mas Melon GG. Ini sangat saya. Ini Pisang luar biasa, ada rebus. pisang, ada hasil kebun sendiri, ada melon dan juga Terima tentunya minuman. Jadi terima kasih banyak. Sama-sama, saya juga terima kasih banyak sudah kedua kali ini Pak Pardan dan Mas Jo Ya. mau ke rumah saya. Semoga Sama-sama. dari awal ini kita menjadi keluarga. Amin. Untuk Amin, Insyaallah, amin, amin. Oke, saya tutup. Terima kasih banyak. Tetap semangat. Kalau ada apa-apa mungkin bisa sharing di komentar atau di sosial media yang lainnya. Terima kasih. See you next time. Bye-bye. Semangat. Semangat. Semangat.